Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, gara-gara menolak disetubuhi namun nyawa jadi taruhannya. Itulah yang dialami seorang menantu yang tewas di tangan mertuanya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Menolak disetubuhi, nyawa dihabisi. Itulah yang dialami seorang menantu yang tewas di tangan mertuanya sendiri. Kejadian berawal saat warga Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digemparkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang mertua kepada menantunya sendiri. Ironis, saat kejadian sang menantu tengah mengandung 7 bulan. Korban tewas akibat mengalami luka di bagian leher setelah dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa ini terungkap ketika suami korban berinisial S pulang dan melihat pintu rumahnya dalam keadaan tertutup. Saat itu, sang suami pun mencoba mengintip dan melihat pelaku sedang duduk di dalam rumah. Merasa penasaran, suami korban pun langsung masuk ke dalam dan betapa kagetnya ketika ia melihat istrinya tewas berlumuran darah. Untuk kronologi bahwa sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, suami korban atas nama S pulang ke rumah dan menemukan kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci. Lalu yang bersangkutan mengintip dan melihat orang tuanya atas nama K sedang duduk. Lalu pada saat saksi atas nama S masuk ke dalam rumah, ayahnya atas nama K lari keluar rumah. Pada saat masuk ke dalam rumah, saksi atau suami korban melihat istrinya atas nama F yang sedang berada di atas kasur sudah dalam keadaan berlumuran darah. Lalu korban berteriak, saksi berteriak, warga pun datang. Pelaku bernama Koiri yang sebelumnya sempat tersembunyi hanya bisa pasrah saat warga dan polisi mengkirimnya ke Polsek Purwodadi. Penangkapan pelaku yang merupakan ayah mertua dari korban pun berjalan dramatis, di mana usai membunuh menantunya yang tengah hamil 7 bulan, pelaku sempat bersembunyi di dalam kamar dan menguncinya. Polisi dibantu warga kemudian mendobrak pintu kamar tempat persembunyian pelaku dan mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil otopsi, korban tewas akibat luka di bagian leher setelah dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi untuk mendalami motif pelaku. Sebanyak 32 adegan yang dilakukan pelaku merangkum kejadian mulai dari mencium hingga menggorok leher korban karena korban menolak disetubuhi. Atas perbuatan kejinya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Aksi pencabulan berujung tewasnya korban juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK di kota Medan, Sumatera Utara tewas diduga setelah diperkosa dan dicekoki minuman keras yang dicampur obat. Sebelumnya, korban sempat melawan perbuatan bejat pelaku. Menurut orang tua korban, putrinya pamit untuk pergi ke sekolah pada pagi hari, namun tak kunjung pulang hingga malam hari. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi tak berdaya di sebuah kamar indekos di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
Korban sempat dibawa ke rumah sakit sebelum dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya, korban mengalami kejang-kejang dan kembali dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan. Korban kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Merasa ada yang janggal dengan kematian putrinya, ayah korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Luka-lukanya itu tidak ada, cuman kami bawa semalam itu ke klinik, celananya itu ada bercak-bercak darah. Celananya itu pun sudah diganti, tinggal dunianya itu saya bawa ke rumah sakit Adam Malik, pas di situ cek di ruang IGD tidak bernyawa lagi. Satreskrim Polrestabes Medan telah mengamankan seorang terduga pelaku, yakni remaja berusia 17 tahun berinisial WKS. Polrestabes Medan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan mengembangkan proses penyelidikan. Lagi-lagi, gegara persoalan sepele hingga cekcok berujung penyerangan dan memakan korban kembali terjadi. Warga Dusun Sika, Desa Landi, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dikejutkan dengan aksi pembacokan. Korban atas nama Amir ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka parah sabetan parah. Suasana di lokasi pun sempat mencekam, sejumlah motor dibakar. Bahkan warga menyisir perkampungan untuk mencari keluarga para pelaku. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun mengamankan 2 pelaku yang diduga melakukan penyerangan terhadap korban yang sempat bersembunyi di kebun sekitar. Diketahui 2 pelaku merupakan warga pendatang. Terjadi berawal dari cekcok mulut, diawali pada jam 18.40 sore hari menjelang petang antara saudara A sama saudara laki-laki G dan T alias Papa Nasul sama Papa Teguh ini berkelahi memasalahkan sepasang jalan desa ataupun jalan kampung itu yang dibatasi kayu atau dikasih bantalan kayu sama kulit kayu dengan maksud korban untuk orang lain pelan-pelan. Akan tetapi saudara G ini sebagai pelaku membuang bantalan tersebut. Akhirnya terjadi cekcok mulut dan menunjukkan kelakiannya sehingga dia menggunakan parang. Tak hanya itu, bahkan warga yang tersulut emosi berusaha menghadang mobil polisi yang hendak membawa 2 pelaku ke Mapolres. Guna mencegah aksi anarkis warga, akhirnya kedua pelaku pembacokan pun dievakuasi dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap. Pelaku selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polres Polewali Mandar. Tak hanya di Polewali Mandar, cekcok berujung penyerangan memakan korban juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang remaja tewas dengan luka bacok di bagian leher. Diduga kuat, remaja itu merupakan korban tawuran. Korban tewas akibat pembacokan diketahui bernama Sobek Aldino, warga Jalan Brotojoyo Dalam, Kelurahan Panggung Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam, tim Resmo Polrestabes Semarang pun berhasil mengamankan 17 pelaku aksi tawuran beserta dengan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Berdasarkan penyelidikan polisi, aksi tawuran ini bermula dari siaran langsung melalui media sosial, berujung cekcok dan ajakan bertemu untuk gelar aksi tawuran. Para pelaku
nongkrong bersama teman-temannya sekitar 17 orang di Jembatan Bum Lama, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, sambil melakukan live Instagram pada akun Badut Kendal 1. Dalam live Instagram tersebut, kelompok pelaku mendapat tantangan dari kelompok korban Kampung Tikus dengan kalimat "ayo ke sini". Sesaat setelah itu, live Instagram dimatikan oleh admin dan tawaran diterima oleh kelompok pelaku yang kemudian kelompok tersebut berjanji untuk bertemu dan melakukan aksi. Dari 17 pelaku, pihak kepolisian menetapkan 1 orang tersangka selaku eksekutor serta 4 pelaku lainnya atas kepemilikan senjata tajam. Sedangkan 12 orang sisanya masih dalam penyelidikan dan berstatus sebagai saksi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 5 alat senjata tajam jenis celurit. Polisi pun memburu 1 pelaku lain bernama Adam serta memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang di Polrestabes Semarang. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.